lain udah alik semua nih. Saya alhamdulillah kemarin udah tuh. Kak Solihin tadi pagi dan nanya saya tuh gimana tugasnya katanya. Tergantung semua dah. Alhamdulillah. Kak Haris gimana tugasnya Kak Haris? Sudah kah? Absen ya masih pertanyaan. Absen sama nilai kan? Oh, itu kok enggak centang-centang ini nampak diakalin Kak Asam nih. Asam mana dia? Absen apa tuh? Absen apa? Absen kehadiran Kak yang dari Senin sampai 2.1 sampai 2.5 tuh. Oh, itu udah saya anak tuh aman tuh. Aman kah? Aman kah? Aman. Itu saya yang anak tuh. Absen Tapi anak tuh Kak Solihin katanya belum centang anak daftar hadirnya Kak. daftar hadir. Iya, belum dicentang mah. Belum centang gitu Pak di modul tuh. Punya Kak Solihin tadi malam di nelpon saya. Kata saya yang ngisi itu Kak Hasan. Oh. Nah, nilai sama itu belum centang katanya. Tapi yang ngisi Oh, kata yang saya daftar hadir tatap muka. daftar hadir sama penilaian itu. Pak, paling yang anak itu kan ngikut itu ya, Kak. Ngikut apa namanya? Ngikut sesuai yang jadwal saya kirim tuh. Dari jadwal itu kan nampak tuh apa-apa yang kita kerjakan tanggal berapa. Nah, dari jadwal itu kan nampak tuh. Hari ini Kalau- apa, besok apa. Iya sih, kalau saya sih insya Allah aman lah. Kak Doni sih aman nih. Aman, insya Allah aman. Kak Gilang tuh di modul 2 itu ada 2 kalau nggak salah. Ada tekstil kan belum Kak Gilang tuh. Ayo Kak Gilang, semangat Kak Gilang. Semangat Kak Gilang. Kalau Kak Solihin tadi malam dia ngerjakan semuanya itu yang belum centang-centang katanya. Iya, tadi malam deh. Jam 11 dia ke DCP itu. Dia sekalian nanya itu tadi tuh Kak Hasan tuh, dia nanya link untuk anak tuh modul yang tatap muka tuh. Oh, belum gitu? Belum, tadi malam lah dia ngisinya tuh. Oh iya belum, sampai sekarang pun belum deh. Belum kah? Udah. Kak Wawan yang belum. Kak Wawan, Kak Gilang, 2 ya gitu. Tapi yang belum selesai apa ya? Saya kemarin Kak saya masukkan yang tuh Google Drive gitu. Saya masukkan link itu kemarin. Bisa? Boleh. Bisa, aman kemarin tuh. Kalau yang lain mau ngikut boleh, aman kemarin. Saya masukkan Google Drive tuh yang masalah foto, video kegiatan kita dari hari Senin sampai hari ke-6 tuh. Hari pertama sampai hari ke-6. Iya, kalau enggak pun Mana yang bisa lah gitu kan? Kalau enggak pun tuh Kak link YouTube yang dikirimkan Kak Ifriyadi itu, di copy linknya, masukkan ke situ. Bisa juga tuh. Yang Kak Ifriyadi edit tuh, karena ada videonya tuh. Itu kan berisi foto-foto untuk Kak Aris tuh. itu kan dari Marianda tuh. Kak Aris sudah kan? Dari pembukaan. Udah. Yang ini. Kak Aris juga ada. Oh iyalah. Takut ya belum? Kemarin nanya terus. Uang pulsa belum. Oh, 3 bulan kan? itu yang pilih mana yang bisa. Ini kayaknya direkap lah Kak Haris nih. 3 bulan lah baru dikirim nih. Bisa jadi. Soalnya Apa, nunggu kami dari dapat bulan itu Oktober dari kemarin kan. September, Oktober, November nih. Udah masuk November nih kan? Ntar lagi. Udah lewat 1 bulan dah nih sebenarnya nih kalau berdasarkan pulsa untuk kegiatan di bulan September kan.
Terus bulan Oktober pun udah mau habis nih. Oktober udah mau habis ya. Terpaksa lah nunggu November lagi kan. Kak Doni di rumah ini? Di rumah saya Kak. Kalau jam segini udah di rumah, tapi ya tadi kan ngantar anak PTA, nanti jam 5 jemput. Jam 5 jemput di. Nah, sebenarnya jadwal latihan sih sebenarnya nih. Kawan-kawan Sebenarnya yang milih awal pun belum nampak semua nih. Kak Ano ya baru. Kang Herman ya. iya Kak. Kak Doni, Saya Kak biasa Gilang kan habis ngantar anak tuh kan latihan jogging bentar, sit up bentar gitu. Rutin gak Kak? Enggak sih, biasa seminggu 3 kali 4 kali lah. Mengeluarkan keringat ya Kak. Mati lampu lah tempat saya. Di lampu. Tapi aman kali, jaringan apa? Jaringan sih bagus mas ini. Cuman anak ya ini laptop. Yang lain gimana katanya Kak? Ada gak? Oh Kak Priyadi izin telat. Lagi ngelatih katanya. Ini terus Kak Emi lagi workshop program sekolah penggerak. Tugas udah selesai belum yang ini nih? Yang mana? Ini nih. Ini ada tuh. Mengerjakan. Refleksi kah? Refleksi saya udah. Coba lihat di komentar saya itu ada tuh. Aku yang belum. Tadi malam kan Kak Solihin kan ada cuman punya nih katanya punya Munidon katanya yang ada ya. Yang lain enggak ada komentar nih katanya. Nih, yang ngisi nih. Ngisi rubrik nih. Iya, rubrik tuh yang 2.6 titik C tuh, D. Ya, titik D lahir tuh kan. Udah saya alhamdulillah udah ada tuh. Minta rubriknya. Kirimkan. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam. Udah. Ombala. Ombala. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah. Oh, mau minta pijat nih? Mau minta pijat. Kayak pegal badannya. Masih di sekolah kayak. Wajib tuh. Coba Kak Herman buka yang saya kirimkan tuh. Di mana di Grab kah? Grab. Di WA. Sip. Bisa Kak Herman? Bisa. Itulah dia. Sekolah mana nih Kak? Kurang. Sekolah. Ya. Sekolah mana? Ini buat soap ini. Yang ini udah. Yang mana? Yang rubrik lah, 2.6.D. B ke D? D. Yang sekarang ini. Ini kan baru C, belum lah itu D. Besok tanggal 24 Tidak masuk nih. Pak, ngadu. Yang akhir tuh ya. Yang Ini tanggal 23 Oktober. berarti ntar saya lihat. Asesmen apa C. dalam pembelajaran PJOK? Oh, ini belum saya itu. Saya baru terakhir soalnya kan baru masuk Zoom kan itu. Yang kan kayak gini deh, 6C1 kali. Sudah.
Udah tinggal ini, jangan ngisikan ubeknya nih. Oh, ada tuh, ada nanti, gampang lah. Saya belum ngecek masih. Nanti saya share lah kalau udah ada. Sambilan ngercekan. Tidak tahu tanya ke Hasan. Ya. Mana yang tugasnya saya cekkan kalau ada, lakukan asesmen otentik. Biasa ada di situ Kak. Cuman kita ya yang nggak bercari kan. Ada nih Kak. Bibitnya. Bentar, saya lihatkan Misinya. Tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, aktivitas atau tugas, terus rubrik penilaian. Ada? Oh. Ada nih Kak? Oh Kak. Boleh kita gini Kak, tak boleh nih kayak jadi kita masuk kena rekaman nih. Rekam nih, direkam. Bahaya nih. Kak Hasan ketawa deh tuh. Iya. WA aja. Oh ya nanti saya ininya lah. Habis Zoom lah saya ya. Saya kirimkan nanti. Aman tuh. Kak, kita lihat jadwal ya. Boleh sambil Kak. Jadwal. Yuk. Berarti kita sekarang di posisi ini Kak ya. Kelihatan tak ya? Kelihatan tak Kak? Kelihatan tak? Saya kelihatan. Kelihatan ya. Kita di posisi ini benar ini Kak. Tapi kan ini ada tugas. Oh. 23 Oktober. Iya tetap Maya tuh yang warna kuning tuh kan. Hari ini berarti ada tugas nih, ya tiga 6B. Hari 2.6E hari juga. Besok itu tes akhir ya. Besok tes akhir. Besok tes akhir. Jadi mudah-mudahan tes akhirnya hasilnya lebih baik dari tes awal. Yang soal kemarin yang sama persis gak? Kalau saya kemarin sih ya. Sama persis. Sama Kak. Kalau saya kemarinnya enggak tahu lah kalau ada perubahannya. Doakanlah biar sama kan. Mudah-mudahan enggak ada perubahan. Mudah-mudahan. Jadi pokoknya kalau asinkron itu berarti ada tugas di situ. Oh, asinkron ada tugas. Asinkron ada tugas. Kalau Gitu, kuning itu berarti kita atau hijau berarti kita ada pertemuan. Kalau yang putih itu asinkron berarti ada tugas yang harus dipenuhi. Dia due date-nya hari itu. Oh iya. Batas waktunya hari itu sampai jam 23.59. Mudah-mudahan kawan tidak terlewat nanti yang lainnya. Yang agak lama ini nanti ini dari tanggal 26 sampai ke tanggal 5. Yang
sekarang padat nih Kak. 21 kemarin kan kita yang 3 titik penilaian tuh. Kakak banyak nih yang udah ada kita 3 orang ya belum. Yang 3 titik nih. Terus daftar hadir ini saya yang nilaiannya. Nanti masuk yang ini yang 2 BC itu ada nggak tuh yang model komen lah. Jadi di situ cuma ada kalau nggak salah saya Kak Doni baru yang isi. Saya cek kemarin. Masuklah Zoom nih. Di kanan bawah layar panggilan. Ada nggak ya? Ini ada saya kirim di grup kalau nggak salah ya. Ada kan? Ada Kak, ada di grup. Ada. Oke. Itu sekarang udah jam 15. Tidak apa-apa sih. Ini rekaman kita jalan. Kita karena udah agak ramai nih Kak. Kita lanjut materi ya Kak ya. Jadi boleh kapan-kapan kalau ada waktu luang boleh mungkin ngopi-ngopi bareng deh. Kalau ada waktu Boleh. mungkin saya paparkan secara jelas. Oke Kak Ihsan, silakan Kak Ihsan. Gimana Kak Ihsan? Nah ini Kak, suaranya kurang jelas ini. Halo, seperti mati, Ada bunyi helikopter Kak? seperti mati lampu ya sayang. Enggak gagal satu botol minuman gitu. Sekarang tes. Jelas. Sip. Itu nggak ada bunyi helikopternya. Tadi Iya. ada gedek katanya. Mati lampu. Kalau kamera saya nggak aktif ya? Oh ya. Aktif nggak? Oke. Nggak Udah aktif. aktif. Nah, itu. Padahal hijau di sini. Eh, Dia salah kalau ya. Nggak nampak muka gantengnya Kak. Wah itulah. Cuman ada itu ya, lambang app ya. Nggak mau gak masalah. Oke, nggak masalah Kak. Yang penting suara kedengaran ya. Ya, aman. Mengecil Kak suaranya Kak, mengecil Kak. Hilang nggak Kak? Nah, sekarang tes. Nah, ini bagus tadi tuh. Marilah kita tuh agak Ya ini Ano? tadi. Saya cabut Sama. kamera. Dia pindah lagi tadi. Gagal sebotol minuman. Oke, tes. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang agama Islam, kita minta untuk Pak Haji yang memimpin kita. Oke, silakan Pak Haji. Haji Doni. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, perkenankan saya untuk memimpinnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa karimi azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina
وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا آمين. وطاعة قبل الموت ورحمة عند الموت آمين. اللهم حبن علينا في شكرة الموت ونجاة من آمين. النار ومن الحساب آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير آمين. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل على Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, silakan. Oke, terima Oke. kasih Pak Haji telah memimpin doa. Selanjutnya kita di sore hari ini kembali untuk memasuki sesi daring kembali setelah beberapa hari kemarin, minggu ya Kak ya, kurang lebih dari tanggal 14 sampai tanggal 19 kita tatap muka dan menjadi insya Allah lebih akrab keluarga kita. Senang rasanya melihat kakak-kakak masih bersinergi dan mengikuti. Sekarang kita memasuki dalam sesi kuatkan pemahaman untuk modul 2.6 yang berjudul pindah enggak slide-nya Kak? Enggak pindah enggak ya? Belum. Masih di salam dan bahagia. Baru sampai rumah. Oh, mantap Kak Emi. Baru sampai rumah. Ya, yang penting sehat Kak Emi. Apa guru penggerak? Saya baru sampai kantor. Maaf ya. Ini penggerak ya? Saya baru sampai kantor. Guru bergerak lain. Ikut. Erik naik ke Erik. Tadi saya nengok tuh ada dari Alfitian tuh. Siapa ya? Ini kah? Siapa tuh? Yang biasa mahasiswa dulu. Pandu. Ah, Pak Pandu. Iya. Oh, ikut kita di sana kah? 2 hari ya? Aduh. Kalau penggerak tuh kan? Kayak ini ikut penggerak kah? Hah? Saya jadi pasir. Oh, Pasil. Dengar-dengar 30 lebih katanya. Apa yang 30 lebih tuh? Orang sekam tak bulu ni ngah. Udah kelihatan belum selesai Kak? Gelap putih. Gelap putih. Terang. Masih di salam bahagia nih. Oke, Salam bahagia. salam dan bahagia. Oke, kita lanjut. Yang sekarang kita bahas 2.6 yaitu asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, dalam kesempatan ini seperti biasa kita membacakan kesepakatan bersama. Kalau yang tetap muka kemarin kan agak lain Kak, jadi tidak ada nyalakan kamera. Nah, sekarang kita kembali lagi menyalakan kamera. Maaf, kamera saya lagi ada masalah kayaknya, jadi tidak bisa. Tapi di sini hijau, tapi tidak mau connect. Cabut lepas tidak mau kan. Selanjutnya mematikan mikrofon dan menyalakannya ketika ingin bicara. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. Kelima, memaksimalkan fitur chat kalau ada pertanyaan atau ada komen-komen boleh di chat.
Selanjutnya raise hand, itu mengangkat tangan sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, selanjutnya. Halo, kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, selanjutnya agendanya itu refleksi, review hasil belajar mandiri, yang selanjutnya diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi serta pesan kunci. Mari kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri. Untuk membantu kita mengingat serta menguatkan pemahaman kita, review ini dibuat dengan menggunakan contoh gambar. Saya rasa kakak-kakak sudah melihat gambarnya. Jika mudah-mudahan, tapi kadang-kadang gambar itu ada yang memilih A, ada juga yang memilih B, masing-masing dengan pemahaman sendiri. Ya. Nah, ini salah satu gambarnya, Kak. Yang pertama, katakan A itu tes keterampilan gerak, dribbling zigzag. Kalau yang B itu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Oke, sampai di sini. Kira-kira gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kalau A bisa dijelaskan, kalau B boleh dijelaskan. Oke, silahkan kakak-kakak. Kira-kira yang menggambarkan asesmen otentik itu di gerak yang mana? Yang ada konnya atau yang bertemu langsung dengan rekan untuk bermain aktivitas sepak bola. Boleh angkat tangan, boleh juga di komentar. Oke, Kak Doni, terima kasih, silakan. Oke, kalau saya Kak pilih yang B, Kak. B ya Kak Doni, ngapa tuh Kak Doni? Ya, karena kalau yang A itu kan ada penghalang, jadi dia geraknya terbatas deh Kak. Kalau yang B ini kan istilahnya bermain di lapangan, sehingga gerakan-gerakan lebih komplit daripada yang gambar A. Kalau saya itu sih. Oke. Ada lagi Kak Doni? Mau dijabarkan panjang-panjang Kak? Boleh, enggak masalah. Yang Kak Doni catat tuh, tinggal dibaca kan ya. Kan udah Kak Doni udah Kak Doni refleksi ini kan? Udah dikerjakan kan? Khusus Kak Doni. Udah. Udah kalau nggak salah tuh. Sudah dikerjakan dia. Jadi fasil nanti Kak Doni. Allah. Amin. Jadi gambar tadi kan yang pertama soalnya gambar manakah menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK sesuai dengan penggunaan gerak sesungguhnya dan mengapa gitu kan? Iya. Jadi di sini gambar yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu saya pilih B. Di mana guru melakukan tes keterampilan gerak dengan permainan sepak bola. Asesmen otentik dalam konteks ini mengacu pada penggunaan gerak atau keterampilan secara nyata dan relevan dengan situasi atau konteks di luar ruangan kelas. Nah, berikut adalah alasannya yang saya pilih gambar B. Pertama yaitu keterkaitan dengan konteks nyata.
yaitu di dunia nyata ataupun di luar pembelajaran. Nah, terus yang kedua menggunakan keterampilan dalam konteks aktual. Terus yang ketiga keterlibatan dalam aktivitas berbasis tim, yaitu kerjasama dan kekompakan. Nah, terus yang kedua bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Jadi keterlibatannya yang pertama partisipasi aktif dalam aktivitas fisik. Yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi dalam tim. Terus yang ketiga pengambilan keputusan dalam konteks real time. Yang keempat adanya feedback yang langsung dan kontekstual. Itu yang saya ambil dari nomor 2 tuh, soal kedua. Terus yang ketiga di sini bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas. Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan peserta didik dan rubrik asesmennya. Pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, meningkatkan keterampilan teknis dalam menggiring bola, mengontrol bola, dan menendang bola. Jadi biasanya kan dalam permainan itu kan kalau kita hanya ada pembatas atau kon itu kan lebih hanya 1 atau 2 gerakan. Kalau ini kan lebih kompleks gitu. Ada menggiringnya, ada mengontrol bolanya, ada menendangnya juga sekalian dalam satu kegiatan gitu kan. Terus yang kedua tujuannya mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam tim. Yang di sini kita sudah tahu satu kesatuan dari tim ini yaitu tujuannya untuk bekerja sama untuk menciptakan skor atau membobol gawang lawan. Terus yang ketiga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan beradaptasi dengan situasi permainan yang berubah-ubah. Jadi kalau kita ada kon kadang-kadang kan situasi permainan tidak bisa berubah-ubah. Sedangkan yang tanpa kon ini situasi permainannya bisa berubah-ubah gitu kalau menurut saya. Nah, terus 2 bentuk aktivitas. Aktivitasnya pertama memungkinkan peserta didik untuk mengaplikasikan keterampilan teknis yang sedang dipelajari. Terus yang kedua memerlukan kerjasama dalam tim dan interaksi antar peserta didik. Terus yang ketiga bersifat dinamis dan memungkinkan adanya variasi dalam situasi permainan. Dan ketiga pelibatan peserta didik. Dalam pelibatan ini pertama berikan instruksi yang jelas tentang tujuan aturan permainan sebelum memulai. Terus yang kedua fasilitasi diskusi singkat atau sesi pemanasan untuk mempersiapkan fisik dan mental peserta didik sebelum bermain. Terus yang ketiga, jadi pengamat aktif selama aktivitas berlangsung, terus memberikan umpan balik langsung, dorongan positif, dan bimbingan jika diperlukan. Yang keempat, adanya rubrik. Nah, rubrik di sini saya ambil tentang pertama itu keterampilan teknis, misalnya kemampuan menggiring bola, mengontrol bola, dan menendang bola. Terus yang kedua adanya kerjasama dalam tim. Bagaimana peserta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan rekan satu tim. Terus yang ketiga pengambilan keputusan. Kemampuan mereka untuk membuat keputusan cepat, efektif dalam situasi permainan. Jadi dari ketiga soal itulah yang saya mengapa saya mengambil gambar yang B gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Kak Doni telah memaparkan ya dari soal ini tentang gambar yang telah ditampilkan. Boleh barangkali ada kakak-kakak yang lain dapat atau memilih atau ada argumen lain terkait slide ini Kak? Barangkali ada.
Kak Ihsan bagaimana Kak Ihsan? Oke, baik. Saya coba menjawab ini Kak, dan coba memilih. Ya, mungkin di sini pemahaman saya untuk asesmen otentik ini, yang saya pahami itu adalah proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap aktivitas yang relevan. Kalau dalam konteks gerak dasar atau gerak spesifik, mungkin yang gambar A ini itu bisa dikatakan untuk tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Nah, itu gerak dasar. Kalau untuk asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola ini mungkin dia bukan gerak dasar, tetapi gerak variasi dan kolaborasi dalam permainan aktivitas sepak bola. Tapi kalau pemahaman saya untuk autentik ini keterampilan gerak tertentu Kak, yang kalau saya Kak ya, mungkin ya kalau salah ya saya ya enggak apa-apa gitu. Salah ya Tidak ada hukumannya Kak. Nah, mungkin itu kali Kak, autentik itu ya mungkin lebih spesifik lah dari tidak umum, tapi dia ya spesifik ini ya hanya keterampilan, tapi di dalam penilaian itu ya termasuk sikap, pengetahuan, perilaku dalam keterampilan tertentu, itu sih Kak. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Ihsan. Kita boleh lanjut aja Kak saya. Jadi intinya kita bebas berkomentar Kak ya. Bebas berkomentar. Jadi di sini mana gambar yang menunjukkan asesmen otentik. Jadi sebenarnya bebas, tapi di sini yang benar itu yang dipinta sesuai muncul itu emang yang dilingkari Kak. Nampak Kak ya? Jadi yang dilingkari itu adalah yang B. Jadi karena alasannya seperti dijelaskan Kak Doni, dia sudah menjabar luas, sedangkan yang A masih terkotak-kotak. Oke, kita lanjut. Bagaimana penelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Di antaranya dengan mengecek atau menilai bagaimana pemahaman peserta didik terkait apa yang telah disampaikan. Di merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, untuk aktivitas, serta keterlibatan murid. Jadi selanjutnya di sini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Kelihatan enggak Kak? Kelihatan Kak ya? Di antara garis besarnya yang pertama identifikasi tujuan pembelajaran, selanjutnya tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas alternatif. Selanjutnya yang keempat, rancang rubrik penilaian. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Yang keenam,
beri kesempatan untuk kreativitas, dan yang terakhir lakukan uji coba. Oke. Dari sini saya rasa langkah-langkah tersebut sudah semua bisa diterapkan dan hanya bisa dilaksanakan dengan gambar nomor 2. Karena nomor 1, kalau Mamam nomor 1, kita memang tidak bisa memberi kreativitas karena sudah terkat oleh batas-batas seperti KON dan ada batasan kegiatan. Dan di sini kita harus memberi kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman di poin 6. Oke, kakak-kakak, pastikan yang mana poin langkah-langkah ini serta penguatan kembali untuk poin langkah ini dalam modul. Buka kesempatan kita untuk membuat asesmen tersebut. Saya yakin Bapak Ibu, kakak-kakak masih ingat langkah-langkah ini. Langkah penting pertama adalah kita harus identifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran, harus jelas dan spesifik serta mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua tadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, bagaimana cara tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Itu ada di tahap kedua. Yang tahap ketiga atau nomor 3, pilih aktivitas atau tugas otentik. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Keenam, kita ingatkan lagi. Yang keenam itu kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang kelima, yang ketujuh yaitu uji coba. Ada lagi sebenarnya yang ke-8. Yang ke-8 itu umpan balik, Kak. Ada 8 untuk umpan balik, yang 9 itu revisi, dan yang terakhir refleksi. Tapi inti dari semua itu sampai ke yang sini aja tadi, Kak. Uji coba. Selanjutnya itu untuk perbaikan. Umpan balik, revisi, dan refleksi itu untuk perbaikan. Selanjutnya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Kakak? Dari 10 poin langkah-langkah tadi, Kak, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait diskusi kelompok kita nanti. Nanti ada diskusi kelompok dikit, Kak. Coba kembalikan ke slide yang nomor 7, Kak. Saya nomor 7 ya, Kak. Nomor 7. Nah, ini Kak, ini nih. Sebelum melaksanakan resmi uji coba asesmen dengan sekelompok kecil dengan statistik, amati respon mereka dan seterusnya. Berarti di sini kita harus melakukan uji coba gitu kan? Siap, Kak. Bahasanya tuh kalau sebelum praktek, kalau kan? uji praktek, artinya kan ini yang asesmen ini kan akan kita praktekkan, Kak. Uji coba iya. itu bahasanya kurang lebih gladi lah kayaknya. Oh iya. Nah, kurang lebih gladi. Oke, siap. Saya cuman itu ya sih tadi. Aman nggak ya? Aman. Kak Gilang, silakan Kak Gilang. Oke, Kak Son, makasih Kak Son untuk waktunya terkait dengan asesmen tadi, Kak. Tadi itu kan 2. Jadi mungkin ada suara kan di suara Kak Doni nih. Oke.
Nah, maaf ya. Jadi terkait asesmen tadi Kak, bahwa dari 2 gambar tadi itu kan kalau kita bahaskan tadi kan yang ke gambar B itu mencakup keseluruhan gerakan tadi. Ya, Siap. variasi, kombinasi. Berarti kan anak-anak disuruh melakukan asesmen, kita memberikan seperti gerakan secara bebas mereka gitu ya. Siap. Bahwa mungkin kan kalau kita cari kan biasanya kalau kita mau, saya itu biasanya pakai yang model kalau mau cari yang passing, biasanya saya cari kayak gitu untuk menilai kemampuan passing anak biasanya. Kalau kita kan asesmen kayak model permainan seperti tadi itu, apakah lebih cenderung efektif atau dibandingkan yang memakai tadi? Karena kita kemampuan anak-anak oke, laki-laki sih biasanya sih sepak bola oke lah. Tapi kalau anak-anak perempuan itu yang paling sulit kita cari. Nah, itu maksudnya. Apakah yang yang A itu tidak bisa dipakai atau gimana? Itu aja Kak, pertanyaan saya sebenarnya. Oke. Terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan dari Kak Gilang yang bisa kita pahami. Sebelum mungkin saya menjawab, ada kakak-kakak yang ingin menanggapi pertanyaan Kak Gilang, boleh dipersilahkan. Kalau tidak ada, boleh sedikit saya sampaikan. Jadi salah benar itu kan sebenarnya balik ke kita lagi Kak Gilang ya, dan kawan-kawan ya, kakak-kakak. Jadi intinya di sini kita memberi asesmen ini mengajarkan kita, asesmen otentik ini mengajarkan kita untuk anak bisa lepas, artinya gak lepas keseluruhan, tetap di bawah koordinir, di bawah pantauan, di bawah komando. Tapi seperti halnya ya emang cewek itu agak susah, tapi kalau emang tidak dilepas Kak, seperti yang gambar nomor 2 selalu di bahasanya dikekang, ini mana tidak berkembang. Jadi kita masih terpaku bahasanya kalau cewek itu harus gini, kalau cowok gini. Nah, jadi di sini kita diajak untuk coba melepas kreativitas mereka. Nah, tapi bisa juga dalam artian kita bertahap gitu. Awalnya dalam asesmen ini kita pengkotaan dulu sebelum melangkah ke yang umum. Nah, jadi pengkotaan dulu pakai passing dan atau menahan bola di dalam lingkup. Tapi kita atur satu-satu misalnya Kak ya. Atur satu-satu. Passing dulu. Setelah itu ada batas waktu tertentu. Mereka kita lepas sesuai gambar yang nomor 2 untuk pengembangan. Nah, dan untuk pengembangan dan tadi diminta kesempatan seperti poin 6 kesempatan untuk berkreativitas. Karena kalau masih dalam pengkotaan mereka artinya belum dapat mengembangkan aktivitas. Jadi sesuai perintah. Oke kakak-kakak, Kak Doni, mungkin Kak Gilang mungkin dapat dipahami. Jadi kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Gimana Kak Gilang? Aman Kak Gilang ya? Aman Kak, siap, paham. Oke, Aman, kita lanjut kakak-kakak. Next. Jika di dalam kelas Bapak Ibu atau kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama misalnya panjangnya. Seperti apa asesmen otentik atau rubrik yang akan kakak-kakak buat? Kira-kira ada enggak? Maksud saya di sini ada enggak cara untuk penanganan tersebut? Nah, artinya gak usah jauh-jauh lah Kak.
Rogen di sini jangankan disabilitas, atlet sama umum aja lah. Nah, mungkin disabilitas ada, tapi mungkin enggak semua sekolah dan enggak semua kelas. Tapi kalau saya rasa untuk atlet dan mereka paham betul, dan yang umum bahasanya ada juga yang walaupun SMP, kakak-kakak banyak SMP ya, walaupun SMP dalam kategori ini sebenarnya sudah matang lah, karena SD 6 tahun diajarkan bola terus, dan bola itu umum lah. Tapi ada biasanya yang tidak sama lah pemahamannya. Kira-kira rubrik asesmen otentik dan rubrik apa yang kira-kira yang akan dibuat? Boleh tanggapannya kakak? Oke, Kak Gilang, silahkan Kak Gilang. Mungkin Kak, pendapat kalau biasanya kalau kelas kita ini Kak, ada atlet ataupun ada peserta didik yang umum ya, saya biasanya mengelompokkan ini mereka gitu biasanya di dalam pembelajaran ataupun dalam asesmennya, itu saya gabungkan yang bisa atlet mendidik peserta yang umum juga biasanya gitu. Jadi mereka dapat juga pembelajaran dari yang atlet tuh biasanya. Oke. Jadi mereka ada sedikit pengajaran, sedikit dapat ilmu lah dari atletnya, gimana ya, posisi kalau dalam sepak bola, perkenaan pada bagian-bagian dalam, bagian luar itu biasanya. Kalau kita kalau kita atlet sama atlet mungkin mereka ada itu kali, mungkin agak timpang lah, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal kalau bagi saya. Nanti yang umum ini tidak tahu apapun, mereka asal-asalan menendang-nendang. Kalau untuk yang pembagian kelompok sih biasanya mungkin bisa dipakai secara kelompok gitu. Jadi nanti hasilnya kita lihat pada saat mereka baju kelompok. Ini gimana menggunakan rubrik mana gitu. Itu aja Kak. Oke, Dapat lain. Terima kasih untuk Kak Gilang. Artinya kolaborasi lah Kak ya. Kolaborasi di sini kita tidak mengelompokkan mereka sesuai kemahiran mereka, tapi mengcombine. Nah, yang pintar sama yang umum satu kelompok. Tidak bisa, artinya yang pintar-pintar, yang umum-umum, yang tidak paham sekali sama satu kelompok, remuk nanti. Tapi untuk penilaiannya mungkin bisa ada nilaian khusus lah Kak. Jadi tidak mungkin kita nilai yang atlet asal bisa nahan bola, asal bisa nendang, lalu disamakan dengan penilaian yang umum. Mungkin dia ada peningkatan lagi penilaian. Oke kakak-kakak, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Tak berpindah ya. Mesin macet laptop saya. Hilang lagi. Malam laptop tua. Oke, ini adalah salah satu contoh alternatif asesmen dalam permasalahan tersebut yang terdapat pada LMS. Jadi di 2.6b elaborasi isi itu diantaranya ada contoh untuk rubrik penilaian. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Kita diminta diskusi bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio
Tugasnya yaitu membuat form rubrik berdasar materi sepak bola. Di sana ada tujuan pembelajaran dan karakter capaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Yang kedua ada jenjang pendidikan seperti di slide sebelumnya. Ini Kak. Topiknya apa, namanya kelompoknya, kelasnya, dan seterusnya. Jenjang pendidikan yang seterusnya kelompok A, nanti berarti kita buat 3 kelompok. Kelompok A membuat rubrik penilaian, penilaian diri siswa. Yang B, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Yang C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan nggak nyampe 30 menit ya Kak ya, paling 20 menit atau 10 menit lah. Karena jam 5 kita udah off. Selanjutnya media mengajar dibebaskan, mengerjakan dibebaskan, bisa Word, mau PPT, mau pakai Canva bebas. Selama itu bisa dipresentasikan. Oke, selamat berdiskusi. Saya bagi kelompok. Kita ada 2, 3, 4, 5, 9. Berarti satu kelompok 3 orang. Kak Erik, apa kabar Kak Erik? Ya Kak, siap. Saya lagi ada. Kak Emi, apa kabar Kak Emi? Sapa satu-satu nih. Absen. Kak Emi, apa kabar Kak Emi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Haris, apa kabar Kak Haris? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Kak Ip, gimana? Udah selesai gak latihannya Kak Ip? Kak Ipri lagi bayangin Mak Janda. Ois, Mbak Nyade kelas 5 gak? Jabar. Kak Solihin, apa kabar Kak Solihin? Masih jualan kah Kak Solihin? Lagi ngepas kelapa. Oh, ngepas kelapa. Kak Herman bisa tahu semua ya? Dia cerita. Oke Kak, kita buat 3 kelompok ya. Buat 3 kelompok. Buat 3. 1, 2, 3. Kita acak. 1, 2. Kelompok 1. Berarti kalau ada yang saya sebutkan namanya, berarti kelompok 1 temennya langsung ikuti ya Kak ya. Kak Doni kelompok 1 ya Kak Doni. Oke, siap Kak. Nah, jadi kalau ada teman-teman lain anggotanya Kak Doni, berarti masuk ke kelompok 1. Oke. Oke. Selanjutnya kelompok 2-nya Kak Ihsan ya. Kak Ihsan. Siap. Oke. Yang ada Kak Ihsannya berarti kelompok 2. Terus yang terakhir Kak Erik lah, Kak Erik. Kak Erik, kelompok 3 ya Kak Erik ya. Siap. Nah, jadi yang ada Kak Eriknya, kelompok 3. Oke, langsung saja. Kelompok C berarti ya Kak ya? Yang C. C yang C itu membuat rubrik observasi guru. Berarti Kak Ehsan rubrik penilaian oleh teman. Yang terakhir, yang pertama itu penilaian diri siswa untuk Kak Doni. Nah, yang lain bisa mengikuti. Oke, kelompok saya buat.
Mudah-mudahan cocok kelompoknya. Maaf kalau ada kelompok enggak ada orangnya. Nanti bisa saya bantu lah. Kaisan,
Akhirnya masih di Jum jam 5. Kak, udah selesai kah? Wah, alhamdulillah. Laju kak ya? Kalau ada Kak Doni sih saya sih Aman lah ya. aman lah, 5 menit aman 10 menit. Tapi kalau yang lomba-lomba emang Kak Gilang kemarin tuh. Astaga. Jawabannya. Ya kan? Refleks ya tuh. Refleksnya betul gitu ah. Satu kelompok enggak Kak Doni sama Kak Gilang kemarin? Lomba apa nih? Yang kita lomba-lomba masukkan ini kasti ke dalam keranjang tuh. Oh. Satu kelompok nih. Saya, Kak Wawan, Kak Isan, apa lagi? Kak Ilham, Kak Doni. Iya Kak Isan. Kak Isan dah, Kak Isan kelompok sebelah. Kak Isan sebelah. Kak Doni pun, Kak Doni mana kemarin? Yang Kelompok Kak Gilang ya. Yang lempar. Jawab pertanyaan tuh. Jawab pertanyaan tuh. bukan lempar kalau salah enggak ada lah. bola kasti. Yang Bola lempar kasti bola ke keranjang. kasti ke dalam ini. Oh, yang itu saya kelompok sebelah. Kelompok kalah saya. Oh, kelompok kalah. Soalnya kan saya pertama kan yang ngisi kan saya dengan satu kelompok dengan Kak Gilang. Saya cuma Ya. foto-foto gitu kan, Kak Gilang yang cari anaknya dengan Cari materi. Kak Ilham. Saya cuma motokan, ini jawabannya kata saya kan, jadi saya tidak ngapal. Kak Ila- Yang ngapal Kak kan Ilham Kak itu Gilang satu sama Kak kelompok. Ilham. Kak Kak Ilham satu satu kelompok kelompok. tuh makanya kalah kami tuh. Saya dengan Kak Aris ada. Saya tidak itu- ngapal tuh jawaban sama soalnya. Saya cuma nunjuk ya ini ya jawaban ini ya kata saya gitu ya. Kali saya kelompok kali. Kak Ali. Cuman Kak Ali tak Betul. dimasukkan bola ke ini ke keranjang. Tak bisa masuk bola ke keranjang tuh. Mantul terus bola. Kali Kak Ilham, Kak Wawan, saya sama Kak Ip kalau nggak salah ya. Iya Kak Ib. Saya Kak Ihsan. Satu anak tuh. Yang saya Boleh. ngeliat HP itu, mau jawab ngeliat HP itu. Lihat HP, iya betul. Karena saya kan enggak baca ini, enggak baca soal dengan enggak baca jawaban. Kak Lihin balik. Ya. Kak Lihin. Kak Lihin ambil kopi. Balik keluar. Oh, dia masuk ke ini, masuk ke rumah kali. Ke room Kak Ihsan. Dia tuh anak tuh ada bunyi mesin. Tebu, Anak tuh tebu. apa tebu. Jualan Mesin tepung ah. punya. Iya. Jual lagi tebu sama kelapa. Beliau itu jaga warung itu. Dia itu manjat gak? Banyak gak ya? Dia kan daripada beli kelapa mahal kan, dia manjat belinya 2.400 ke 3.000 satu. Kalau kita beli kan 7.000 atau 6.000. Manjat sendiri ya. Nah, manjat sendiri 3.000 deh satu butik tuh. Kelapa punya orang. Nah, kelapa punya orang. Jadi dia ngangkut sendiri, manjat sendiri. Dapatlah di harga 2.500 ke 3.000 kalau nggak salah gitu. Lumayan lah ya. Jual lagi. Jadi jual satu butik tuh 7.000 atau 8.000. Kalau mau pesan boleh tuh, kok ada acara-acara. Boleh, nanti dia lewat depan gang saya tahan. Oh ya. Berarti rumah Kak Doni dulu baru Kak Lihin. Tempat saya dulu, baru tempatnya masuk ke dalam lagi. Jadi apa tuh? Lewat pakai Sungai Memban lah tuh, lewat Sungai Memban. Lewat Sungai Parik Wakata lagi, Parik Wakata tuh. Wakata sana. Parik Leban. Lurus dia tuh. Kak Doni Purnama lurus ya. Purnama lurus. Lewat ini. Lewat Purnama. Kalau Purnama kan lurusnya Parik Leban. Kampung Kak Solihin tuh. Kalau Kota Baru lurusannya Sungai Memban. Sekolahnya Kak Solihin, sekolahnya. Oke kakak-kakak, udah balik semua, alhamdulillah. Ada beberapa mungkin belum balik, diantaranya
Kak Emi, Kak Ip, Kak Solihin tadi masuk sebentar hilang lagi. Sekarang jam 16.59. Jadi saya rasa untuk presentasi nggak bisa terlalu lama Kak. Jadi kita minta satu kelompok ya. Presentasi satu kelompok. Itu pun cuman nampilkan slide sebentar, baca kata-kata kuncinya. Udah itu kita lanjut ke slide berikutnya. Kayak masih banyak slide kita nih. Waduh. Itu banyak ini kayak jam 6. Dia sampai 25. Sekarang udah 20. 5 ya Gi, tapi enggak banyak tuh. Dikit ya Gi. Oke Kak. Siapa yang mau nampilkan slide? Kak Doni. Coba saya lah ya. Kak Doni kah? Ya, boleh. Singkat, jelas, padat. Boleh Kak Pasil nih saya nih. Silakan Kak Doni. Silakan Kak Doni. Bentar loh Kak ya. Ini. Oke. Langsung Kak ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita langsung saja untuk presentasi kelompok pertama, yaitu tentang rubrik penilaian siswa ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran tadi ada 3 kategori yang kami pilih di sini, yaitu pertama itu meningkatkan keterampilan teknis dan dalam menggiring bola, mengontrol bola dan menendang bola. Terus yang kedua mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Terus yang ketiga itu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan beradaptasi dengan situasi permainan yang berubah-ubah. Itu tujuannya ya kakak-kakak ya. Terus di sini bentuk aktivitasnya ada 3 juga. Yang pertama memungkinkan peserta didik untuk mengaplikasikan keterampilan teknis yang sedang dipelajari. Terus kedua memerlukan kerjasama dalam tim dan interaksi antar peserta didik. Yang ketiga bersifat dinamis dan memungkinkan adanya variasi dalam situasi permainan. Terus yang adanya keterlibatan peserta didik. Jadi dalam proses asesmen ini pertama itu kita harus memberikan instruksi yang jelas tentang tujuan dan aturan permainan sebelum permainan tersebut dimulai. Yang kedua ada fasilitasi diskusi singkat atau sesi pemanasan untuk mempersiapkan fisik dan mental peserta didik sebelum bermain. Terus yang ketiga kita di sini menjadi sebagai pengamat aktif selama aktivitas berlangsung, terus memberikan umpan balik langsung, dorongan yang positif dan bimbingan jika diperlukan. Terus rubrik di sini ada 3. Pertama yaitu keterampilan teknis, misalnya itu kemampuan teknisnya yaitu kemampuan menggiring bola, mengontrol bola dan menendang bola. Terus yang berikutnya rubriknya kerjasama dalam tim. Bagaimana peserta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan rekan satu tim. Terus yang ketiga pengambilan keputusan.
kemampuan mereka untuk membuat keputusan cepat efektif dalam situasi permainan. Contoh rubiknya di sini kita perhatikan. Jadi kriterianya yang pertama keterampilan teknis, yang kedua kerjasama dalam tim, yang ketiga pengambilan keputusan. Jadi kalau di sini rubriknya ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau rendah itu skornya 1, kalau sedang itu skornya 2, kalau tinggi itu skornya 3. Keterampilan teknisnya itu termasuklah menggiring bola dengan canggung atau mungkin grogi atau mungkin tersalah, jadi skornya itu 1 atau rendah. Terus menggiring bola dengan cukup baik, nanti skornya kategori sedang, dikasih skor 2. Terus menggiring bola dengan sangat baik, itu skornya 3, itu termasuk tinggi. Begitu juga kerja sama tim. Kalau jarang komunikasi dengan tim, itu skornya rendah. Berkomunikasi dengan tim secara terbatas, itu skornya sedang. Terus ada berkomunikasi aktif, itu skornya tinggi. Ya, terus pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini skor rendahnya sering ragu dalam mengambil keputusan, terus skor sedangnya mampu mengambil keputusan tetapi terkadang kurang efektif. Yang skor tingginya mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Cukup sekian dari kelompok kami tentang rubrik penilaian. Kembalikan ke Kak Fasil. Ya. Terima kasih untuk Kak Doni telah memaparkan rubrik otentik ya Kak dalam PJOK. Izin saya masukkan presentasi ke saya Kak. Jadi saya stop ke Kak? Ya boleh. Oke, saya stop Kak ya. Oke Kak, silakan Kak. Siap. Jadi kita masuk ke yang ini Kak, presentasi kelompok. Dengaran nih Kak ya, suara saya ya? Enggak, Aman Kak. bagus. Aman. Presentasi kelompok. Kita lanjut aja Kak, apa hal baru yang Anda dapatkan di sesi diskusi ini jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan dilakukan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan ketiganya, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Boleh ini dijawab di kolom komentar juga boleh, atau dijawab dalam hati juga boleh. Oke, refleksi dan pesan kunci. Apa hal baru yang dapat didapatkan sejauh ini selama proses modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Di memori, pesan kunci yaitu asesmen membantu pembelajaran. Yang kedua, pelibatan murid dalam asesmen. Jadi pada sesi akhir kakak-kakak peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan-rekan sejawat dari 3 kelompok tadi.
yang kita bagi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Boleh nanti tugas kelompoknya dikirim ke grup, boleh dikirim di grup. Kalau mau dipakai untuk mengerjakan tugas juga boleh dimasukkan ke tugas, silahkan. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran di setiap aktivitas kita, di setiap urusan kita. Selanjutnya kita masuk ke, ini udah slide ke 25 dan nggak bisa naik. Oh, udah habis kak? Ternyata udah habis slide. Saya tekan-tekan lupa nggak mundur. Memang ini slide terakhir ini. Nah, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dalam penyampaian, dan mohon maaf kalau yang udah mengerjakan tapi belum sempat untuk mempresentasikan dan ditanggapi oleh teman-teman atau kakak-kakak yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3. Tapi tugasnya atau kerjaannya tadi boleh dikirim ke grup, chat pribadi ke saya juga. Dan dipakai untuk modal untuk mengerjakan tugas juga boleh. Jangan lupa kakak-kakak, besok kita masuk ke tes akhir. Kalau bisa nilainya bagus. Carilah referensi, kira-kira jawaban kita bisa bagus, kakak-kakak. Amin. Oke. Carilah referensi. Siapa tahu ada bocoran. Kak Doni, ada yang ditanyakan? Bocoran. Kak, ada. Apa? Saya menanyakan ini Kak, biasa kita kan setelah terakhir tuh ada sekian dan terima kasih, ini tak ada nih. Itulah. Kok tak ada slide sekian dan terima kasihnya nih. Saya pun tekan-tekan tak mau, udah ada. Nah, itu sih. Saya itu enggak ada buka, enggak ada buka ini Mas. Emang enggak ada buka PPT ini. Pas terakhir itu tengok ada yang kurang. Tapi diambil Kak Haris lah. Udah. Kayaknya diambil Kak Haris kayaknya. Kak Solihin dibawa anak buat ambil terapak. Oke, kakak-kakak. Saya Kak, ini Kak menginformasikan kalau saya ada referensi itu untuk tugas akhir tuh kalau mau ada yang ini kan hanya nanyakan. Tapi kalau yang soal kemarin lah, kalau soal baru saya tak tahu. Insyaallah itu. Insyaallah. Referensi saya ada, soal materi-materinya ada. Kalau mau boleh japri. Jangan lupa nanti ketinggalan kayak kemarin ada beberapa orang tuh enggak dapat ngerjakan kayak Kak Ya Gilang. betul, tadi seperti Kak Gilang tadi itu tanya dengan saya kan berapa jam waktunya, kata saya itu 1 jam. Tanpa ditinggal tuh. Kalau ditinggal kita kelewatan kata saya. Boleh Jangan saling, lupa. Mohon Anu, diingatkan apa namanya? kalau lupa. boleh saling mengingatkan Kakak. Oke, siap. Kawannya. Saya nanti juga ngecek terus. Karena tes awal kemarin saya hilap itu, enggak mengingatkan di awal, dan di akhir pun ujung-ujung banyak yang enggak ngerjakan. Ada skornya Kak yang kemarin tuh? Ada. Dapat berapa saya kira-kira bocorannya ada Kak? Boleh nanti japri. Oke. Sip. Biar tahu lah. Kita ngopi ya. Itu boleh ya. Kita tak jauh-jauh semua macam Kak Eri, Kak Doni. Saya tiap hari lewat Kota Baru, lewat. Boleh, saya oke ya. Kumpul ya. Besok ngumpul di Al Kapun ya nih. Boleh. Ya. Saya sekarang lagi di Sungai Jawi Mas ini, belum jalan balik nih dari sekolah. Di mana? Di Gang Ikrar. Pas simpang Masjid Fathurrahim tuh. Yang paham-paham rokok pasti paham lah. Astagfirullahaladzim. Nih direkam. Kak Haris. Kak Haris. Nih direkam nih, aduh ancol. Ngopi kita ngopi ya. Matikanlah lo rekaman itu Kak. Stop rekaman dulu ya. Izin. Ya, rekaman stop dulu lah. Tapi kita doa dulu ya, bagusnya. Doa dulu. Oh iya, boleh. Pimpin doa Kak Ihsan boleh.
Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri sesi sore hari ini, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sore hari ini berkumpul dalam rangka meningkatkan kompetensi kami, mengembangkan kompetensi kami guna mencerdaskan penerus bangsa. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga kami senantiasa dalam keadaan aman, selamat, lancar, dan barokah. Berilah kami ilham-ilham yang baik agar apa yang kami lakukan selalu dalam keridhaan-Mu ya Allah, dan apa yang kami dapatkan bisa berguna bagi agama, keluarga, nusa, dan bangsa. Berilah kami besok dalam mengerjakan tugas akhir senantiasa diberikan petunjuk-petunjuk yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Yang akhiri tetap saya hari ini bilang kita berjaya wartawan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu kah? Oh iya, foto dulu boleh nggak? Lupa. Nah, nanti lah lupa lagi. Oh, Ganteng kami tuh, potong rambut baru tak kayak itu. oh, KMI juga pas sebelum manuk kemarin foto. Yo, ekspresi masing-masing. Yuk, gaya bebas lah ya, gaya bebas lah. Bebas. Ya hura-hura kah? Kurang Nah, boleh, hura. Hura-hura. Hura. Komando gua. Dah, siap. Kalau boom dari sini. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, ini boleh nih. Gaya gini-gini boleh. Gaya meledak gimana? Boom, boom. Boom. Bum. Dah, sip. Sip. Oke, 1, 2, gaya gini. Gaya boom. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sip. Thank you Kak Doni. Saya Oke, tutup siap. pertama. Rekaman ditutup loh, Kak. Ah.